Di sebuah lembah subur di dataran tinggi Sumatera Utara, hiduplah seorang petani yang sangat rajin bernama Tauba. Walaupun hidup dalam kesederhanaan, ia tidak pernah putus asa. Setiap hari ia bekerja keras di ladangnya, sambil berharap suatu saat nanti akan mendapatkan panen yang melimpah ruah. Untuk menambah lapak, Tauba sering memancing di sungai yang airnya jernih di dekat rumahnya. Suatu sore yang cerah, saat sedang memancing, Tauba merasakan tarikan yang luar biasa kuat pada kailnya. Ini bukan tarikan ikan biasa. Dengan segenap tenaga, ia berjuang menarik pancingnya. Betapa terkejutnya Tauba ketika ia berhasil mengangkat seekor ikan mas raksasa ke darat. Sisiknya berwarna keemasan, berkilauan indah diterpa cahaya matahari sore. Ini adalah tangkapan yang ajaib, tangkapan yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Dengan hati yang dipenuhi rasa gembira, Tauba segera membawa pulang ikan mas raksasa itu. Sesampainya di rumah, ia meletakkan ikan itu di dapur dan bergegas pergi mencari kayu bakar untuk memasaknya. Namun, sebuah keajaiban lain telah menantinya. Ketika Tauba kembali, ikan mas itu telah lenyap tanpa jejak. Di tempat ia meletakkan ikan tadi, kini terhampar tumpukan koin emas yang berkilaan. Tapi kejutannya tidak berhenti sampai di situ. Di hadapannya, berdiri seorang wanita dengan kecantikan yang luar biasa, seolah bukan berasal dari dunia ini. Wanita itu tersenyum lembut, memancarkan aura yang begitu misterius dan menenangkan. Dengan suara yang merdu, wanita itu memperkenalkan dirinya. Ia adalah seorang putri yang dikutuk oleh dewa menjadi seekor ikan. Tindakan Tauba yang menangkapnya secara tidak sengaja telah mematahkan kutukan tersebut dan membebaskannya. Sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkannya, sang putri bersedia untuk menjadi istri Tauba. Tentu saja Tauba sangat bahagia, seolah mimpi menjadi kenyataan. Namun, sang putri memberikan satu syarat yang mutlak dan tidak boleh dilanggar. Sebuah janji suci. Tauba tidak boleh pernah, dalam keadaan apapun, sekesal atau semarah apapun, menyebut atau mengungkit asal-usulnya sebagai seekor ikan. Jika sumpah itu sampai dilanggar, maka malapetaka besar akan menimpa mereka berdua, bahkan seluruh lembah tempat mereka tinggal. Tauba, yang sudah benar-benar terpesona oleh kecantikan dan kelembutan sang putri, menyetujui syarat itu tanpa keraguan sedikit pun. Ia bersumpah dengan sungguh-sungguh akan menjaga rahasia itu seumur hidupnya. Tak lama kemudian, mereka pun menikah dan membangun rumah tangga yang bahagia. Kebahagiaan mereka semakin lengkap ketika mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan dan lincah yang mereka beri nama Samosir. Tahun-tahun berlalu, Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Namun, ada satu sifat buruk yang melekat padanya. Ia sangat manja, malas, dan nafsu makannya luar biasa besar. Sifatnya ini seringkali membuat Tauba merasa jengkel meskipun ia sangat menyayangi putranya itu. Suatu hari, seperti biasa, Tauba pergi bekerja di ladangnya yang terletak cukup jauh dari rumah. Menjelang siang, sang ibu menyiapkan bekal makan siang untuk Tauba. Ia lalu meminta Samosir untuk mengantarkan makanan itu kepada ayahnya. Dengan langkah malas, Samosir pun berangkat. Perjalanan menuju ladang cukup jauh dan melelahkan. Di tengah jalan, terik matahari membuatnya merasa sangat lapar dan haus. Aroma lezat dari bekal ayahnya semakin menggoda seleranya. Tanpa berpikir panjang tentang ayahnya yang pasti juga kelaparan setelah bekerja keras, Samosir membuka bekal itu. Ia mulai memakannya sedikit, lalu sedikit lagi, hingga akhirnya ia melahap hampir seluruh makanan di dalam wadah itu, hanya menyisakan sedikit nasi dan sepotong kecil lauk. Dengan perut kenyang, Samosir melanjutkan perjalanannya. Ketika ia akhirnya tiba di ladang, Tauba sudah sangat kelelahan dan kelaparan. Ia sangat menantikan kedatangan putranya yang membawa makanan. Betapa kecewanya Tauba ketika ia membuka bekal yang dibawa Samosir dan menemukan isinya hanya tinggal sisa-sisa. Amarah seketika membakar hati Tauba. Rasa lelah dan lapar membuatnya kehilangan kendali. Kenapa makanannya tinggal segini? Samosir, tanya Tauba dengan nada tinggi. Samosir, yang tidak merasa bersalah, hanya menjawab dengan acuh tak acuh. Jawaban itu bagai menyiram bensin ke dalam api amarah Tauba. Dalam puncak kemurkaannya, Tauba melupakan sumpahnya bertahun-tahun lalu.
sebuah sumpah yang menjadi fondasi keluarganya. Kata-kata terlarang yang seharusnya tak pernah terucap, akhirnya terlontar dari mulutnya. Kata-kata yang menusuk tajam langsung ke hati putranya. Dasar anak tidak tahu diuntung, tak tahu berterima kasih, anak ikan, teriak Touba dengan mata melotot. Samosir terdiam membeku. Hatinya hancur mendengar makian ayahnya. Ia tidak pernah menyangka ayahnya akan mengucapkan kata-kata sekejam itu. Dengan air mata yang berlinang deras, ia berbalik dan berlari sekuat tenaga pulang ke rumah, menemui ibunya. Sambil menangis terseduh-seduh, Samosir menceritakan semua yang terjadi. Ia mengadu tentang perlakuan dan kata-kata kejam yang diucapkan ayahnya. Sang ibu memeluk Samosir dengan erat. Hatinya hancur berkeping-keping. Air matanya pun ikut menetes, bukan hanya karena kasihan pada putranya, tapi karena ia tahu akhir dari segalanya telah tiba. Sumpah suci telah dilanggar. Takdir buruk yang telah diramalkan kini tak bisa lagi dihindari. Dengan suara bergetar menahan kesedihan, sang ibu menyuruh Samosir untuk segera berlari. Cepat, nak, naiklah ke bukit yang paling tinggi di lembah ini. Jangan berhenti dan jangan menoleh ke belakang. Hanya itu satu-satunya cara agar kau selamat, perintahnya. Samosir, walau bingung, menuruti perintah ibunya. Ia berlari secepat mungkin menuju bukit tertinggi. Begitu Samosir mencapai puncaknya, langit yang tadinya cerah seketika berubah menjadi gelap gulita. Awan hitam pekat menggantung rendah, menyelimuti seluruh lembah. Petir menyambar-nyambar dengan suara menggelegar dan badai yang dahsyat pun pecah. Hujan turun dengan sangat deras, seolah seluruh air dari langit dicurahkan ke bumi. Dari dalam tanah, mata air raksasa menyembur keluar dengan kekuatan dahsyat. Dalam sekejap, banjir bandang yang mengerikan mulai menggenangi lembah. Air naik dengan sangat cepat, menelan ladang, rumah, dan segala isinya. Sang ibu, dengan hati yang pilu karena pengkhianatan suaminya, pasrah pada takdirnya. Ia perlahan kembali ke wujud aslinya, menjadi seekor ikan mas raksasa, lalu melompat ke tengah air bah yang mengamuk, menyatu kembali dengan alam air untuk selamanya. Sementara itu, Touba yang menyadari kesalahannya, panik dan mencoba menyelamatkan diri dari ladangnya. Namun, terlambat. Arus air yang dahsyat menyeretnya tanpa ampun. Ia tenggelam, ditelan oleh bencana yang ia ciptakan sendiri akibat amarah dan lidah yang tak terjaga. Air terus naik dan terus naik, hingga akhirnya seluruh lembah itu berubah menjadi lautan air yang sangat luas. Ketika badai akhirnya reda dan langit kembali cerah, yang tersisa hanyalah sebuah danau raksasa yang airnya biru dan tenang. Bukit tinggi tempat Samosir berlindung kini tampak seperti sebuah pulau yang muncul di tengah-tengah danau luas tersebut. Tragedi dari sebuah janji yang dikhianati inilah yang kemudian melahirkan salah satu keajaiban alam paling menakjubkan di Indonesia. Danau itu kita kenal sekarang sebagai Danau Touba, dan pulau di tengahnya adalah Pulau Samosir. Sebuah legenda yang menjadi pengingat abadi bagi kita semua tentang betapa pentingnya menjaga sebuah janji dan kekuatan dahsyat dari sebuah amarah yang tak terkendali. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.